kasih untuk kebersamaan-Mu yang senantiasa dalam hidup kami. Karena kami mempercayai bahwa penyertaan Tuhan itu nggak ditentukan oleh keadaan di sekitar kami. Keadaan yang di luar kami boleh bergoncang, tapi penyertaan Tuhan, keberadaan Tuhan, kebersamaan dengan Tuhan, itu selalu ada bersama kami. Mari Roh Kudus, jadikan mata hati kami terang, supaya kami tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, tapi kami boleh dipenuhi oleh pengharapan daripada Tuhan. Kalau sebentar firman-Mu disampaikan, biar pengurapan-Mu bekerja dalam hidup setiap kami, menjadikan mata hati kami terang, sehingga kalau sebentar kami dengar, biar itu boleh menjadi suara-Mu yang berbicara kepada setiap kami. Mari, biar Yesus dipermuliakan lewat ibadah malam ini. Kami sungguh berdoa menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke, shalom semuanya. Selamat sore dan terima kasih tentu buat Bapak dan Ibu Gembala. Senang bisa kembali ke tempat ini lagi. Saya nggak tahu udah berapa bulan lalu ya. Waktu dihubungi sama Bapak Gembala dan saya melihat jadwalnya oke, saya langsung iyakan dan senang sekali bisa berjumpa dengan jemaat yang luar biasa di tempat ini. Oke. Nah, tadi pagi saya sudah menyampaikan sebuah pelajaran yang saya beri judul Maju Mundur. Dan tentu saya tidak ulang, sudah diupload katanya. Dan menurut saya maka sifat dari pengajaran tadi sebenarnya lebih ke arah penghiburan. Di mana kita jadi sadar sebenarnya apa sih yang sedang dikerjakan Tuhan hari-hari ini dalam hidup kita. Nah, tapi dalam kebaktian kedua ini saya ingin menyampaikan sebuah pelajaran bukan ke penghiburan, tapi lebih ke arah pemberdayaan. Karena saya yakin bahwa sebenarnya Tuhan bukan cuma sebatas menghibur kita, tapi Tuhan sebenarnya sedang memberdayakan setiap kita. Oke? Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengajar sebuah pelajaran yang saya beri judul, bisa minta tolong PowerPoint-nya ditayangkan. Judulnya adalah Offense versus Defense. Kalau bahasa Indonesianya apa sih? Menyerang versus bertahan. Nah, mengapa saya memberi judul Offense versus Defense? Karena ternyata ketika beberapa waktu lalu ketika saya sedang tenang, saya sedang saat teduh, tiba-tiba Tuhan sadarkan ini, Tuhan bukakan kebenaran ini kepada saya dan saya terkejut dan saya coba akhirnya mencatatnya dan akhirnya lahirlah materi ini dan saya sungguh berdoa biar apa yang saya dapatkan ini bisa menguatkan saudara, bisa memberi arah buat kita. Nah, oke, sekarang lihat ini sebelum kita lihat beberapa ayat. Ambisi iblis dalam kehidupan kita sebenarnya bukan hanya mengalahkan kita, tapi juga menahan laju gerak langkah maju kita. Renungin dulu sebentar. Selama ini kita selalu berpikir bahwa setan itu pingin selalu ngalahin kita. Sampai akhirnya kita kalah terhadap serangan-serangannya, terhadap godaan-godaannya. Saya setuju bahwa ambisi iblis adalah mengalahkan kita. Tapi jangan pernah lupa bahwa iblis juga kalau dia tidak bisa kalahkan kita, maka dia akan menahan kita. Waktu menahan mungkin kita tidak kalah sebenarnya. Saudara paham maksud saya? Waktu dia tahan kita, memang kita tidak kalah. Tetapi sebenarnya kita tidak bisa bergerak maju. Nah, sadarilah saudara bahwa strategi iblis bukan cuma hanya mengincar untuk mengalahkan kita, tapi dia juga sangat ingin menahan laju gerak kita. Nah, sementara saya merenungkan statement ini, saya jadi ingat akan sebuah pernyataan yang pernah disampaikan oleh seorang pendoa yang bernama Lynn Hammond. Nah, apa yang memberkati saya, karena ternyata dia ini salah satu ibu gembala di Amerika dan juga pendoa. Dan ketika saya membaca tulisannya, saya sangat terkejut dan saya benar sekaligus diberkati oleh apa yang dikatakannya. Dia katakan begini,
tanpa disadari oleh tubuh Kristus, yaitu oleh saudara dan saya, iblis telah melokalisasi gereja. Kata lokalisasi itu aja kata nggak enak sebenarnya. Lokalisasi itu identik dengan pelacuran. Tapi ternyata tanpa disadari oleh tubuh Kristus, menurut Lynn Hammond, bahwa iblis telah melokalisasi gereja. Maksudnya apa ya? Dia tidak khawatir kita menyembah Tuhan, dia tidak khawatir kita melayani Tuhan, tapi selama itu hanya dilakukan di dalam gedung gereja. Dia tidak mau melihat kita keluar untuk menyatakan kehidupan kita yang telah diselamatkan oleh Yesus di tengah-tengah dunia yang terhilang. Coba renungkan dulu tulisannya. Dan saya yakin sebenarnya saudara harus menyetujui apa yang ditulisnya. Bahwa kita nggak sadar bahwa ternyata iblis telah melokalisir kita. Paham maksud saya? Dia telah melokalisir pengaruh kita. Dia telah melokalisir kerohanian kita. Sehingga akhirnya kita berpikir bahwa gedung gereja adalah tempat kita mengekspresikan kerohanian kita. Betul nggak? Di gereja kita gila-gilaan. Habis-habisan. Kita sangat sungguh-sungguh serius menyembah Tuhan. Kita mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Bagus menurut saya. Tapi bukankah seharusnya kerohanian kita bukan hanya diekspresikan di dalam ruang gedung gereja saja? Garis bawah kata saya itu. Karena seharusnya kerohanian kita juga harus diekspresikan justru dalam keseharian kita. Nah selama ini kita nggak sadar, akhirnya kita telah dibatasi. Tadi saya katakan, dia nggak kalahin kita memang, tapi dia telah menahan kita, sehingga akhirnya dia mengepung kita sampai akhirnya apa yang terjadi? Kita selalu berpikir bahwa hari Minggu, jam ibadah itu adalah tempat kita mengekspresikan spiritualitas kita. Sekarang, coba lihat ini saudara. Sadarkah kita bahwa sebenarnya gereja dirancang Tuhan bukan untuk bertahan, tapi untuk menyerang? Coba renungin dulu. Gereja dirancang oleh Tuhan sang pencipta gereja bukan untuk bertahan sebenarnya, tapi untuk menyerang. Bahkan takdir gereja menurut saya adalah sebagai penakluk. Kita bukan ditaklukkan, tapi kita menaklukkan. Saudara paham? Bahwa selama ini kita selalu punya mentalitas minoritas di mana kita selalu merasa kecil dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya gambar diri kita, jumlah kita boleh kecil, tapi pengaruh kita harusnya nggak kecil. Saudara, nangkap ini maksud saya? Jumlah kita boleh kecil, tapi pengaruh kita harusnya nggak boleh kecil. Tapi sangat disayangkan karena keberadaan minoritas kita akhirnya membangun mentalitas minoritas juga dalam hidup kita, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Kita akhirnya jadi pasif dan kita tidak aktif. Padahal sebenarnya destiny gereja adalah bukan untuk bertahan tetapi untuk menyerang. Nanti saya akan jelaskan menyerang yang dimaksud seperti apa sih sebetulnya. Dan saya melihat bahwa takdir gereja yaitu saudara dan saya adalah sebagai penakluk. Nah waktu saya merenungkan ini bahwa sebenarnya Tuhan ingin kita bukan cuma bertahan, tapi justru menyerang, melawan. Saya diingatkan ayat ini saudara, coba lihat ini. Dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Ternyata dari ayat-ayat ini saja saya berharap warna ini aja udah memberikan gambaran bahwa ternyata sebenarnya Tuhan itu ingin kita bukan cuma bertahan. Oke, saya setuju. Ada waktunya kita bertahan. Tapi jangan terus bertahan, itu masalahnya. Tapi kita harus melawan. Nah, perhatikan ini. Efesus 6 ayat 10 sampai 13 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan. Saya setuju. Tapi coba lihat ayat-ayat selanjutnya, bahwa ternyata tujuan Tuhan memperlengkapi saudara dengan senjata Allah sebenarnya bukan untuk bertahan. Coba lihat ini. Supaya kamu dapat bertahan melawan, kata melawan.
Tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan, ada melawan lagi 2 kali, darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Bukan supaya kamu bertahan. Mungkin sudah agak bingung. Kita ini terlalu lama bertahan menurut saya. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara sadar nggak kemarin ketika saya nggak lagi doa, sedang lakukan perjalanan di Cirebon, ada satu urusan yang saya kerjakan, tiba-tiba ada satu hal yang Tuhan singkapkan kepada saya, bahwa sadarkah saudara bahwa jika kita melawan iblis, maka iblis itu bukan lawan kita? Agak bingung? Jika sebenarnya kita melawan iblis, maka sebenarnya iblis itu bukan lawan kita. Saya lupa mengangkat cuplikan dari penglihatan Rick Joyner di dalam buku Pencarian Terakhir, di mana Rick Joyner melihat dalam penglihatan itu bahwa ada banyak sekali tentara-tentara Tuhan itu sedang ditawan. Tentara-tentara Tuhan itu sedang disiksa, sedang ditawan. Dan di dalam penglihatan itu Rick Joyner melihat, bilang begini, gila, itu mereka lagi dikuasai oleh roh yang takut yang kecil-kecil sebenarnya. Itu di alam roh itu kecil-kecil. Dan sebenarnya mereka itu punya senjata. Dan sayangnya tidak pernah dipakai. Rick Joyner berkata, kalau saja mereka bangkit dan mereka menggunakan senjata itu, maka dengan mudahnya sekali sebenarnya iblis dikalahkan. Makanya ketika kemarin Roh Kudus singkapkan ini kepada saya jadi sadar bahwa sebenarnya jika kita melawan iblis, maka sebenarnya iblis itu bukan lawan kita. Tapi masalahnya sekali lagi mentalitas bertahanlah yang membuat akhirnya kita terus bertahan. Nah sekarang, beberapa waktu lalu, ketika kami sedang doa di Cirebon, bersama dengan anak-anak rohani saya, ada hal yang Tuhan singkapkan bahwa begini, Tuhan itu ingin kita bukan bertahan hidup, tapi harusnya bertumbuh hidup. Saya ulang, Tuhan itu ingin supaya saudara dan saya itu bukan bertahan hidup, tapi bertumbuh hidup. Nah, mengapa kalimat ini muncul? Karena ketika saya coba tanya beberapa anak rohani yang sedang doa bersama waktu itu, ada satu yang bilang, ya bertahan hidup kok. Waduh, begitu dengan kata bertahan hidup, aduh bertahan hidup. Dengan situasi pandemi seperti ini, ya bertahan hidup. Tiba-tiba begitu saya dengar kata bertahan hidup, Roh Kudus bilang begini kepada saya, harusnya kamu bukan cuma bertahan, harusnya justru kamu bertumbuh hidup. Sudah tahu maksudnya bedanya? Bertahan hidup itu mempertahankan supaya nggak mati. Padahal harusnya saudara dan saya bukan bertahan, tapi bertumbuh, bertambah hidup harusnya. Dan saya mau katakan kepada saudara bahwa pandemi COVID-19 ini justru membuat orang-orang percaya yang benar itu makin bertambah hidup. Saya melihat justru pandemi ini benar-benar dipakai Tuhan untuk membangkitkan gerejanya. Tadi pagi saya katakan bahwa pandemi ini merupakan seperti langkah mundur bagi gereja, di mana kita udah nggak bisa ngebanggain yang wah-wah. Kita dipaksa dikembalikan kepada kesederhanaan. Kita dipaksa dikembalikan bukan untuk ngurus hal-hal yang sifatnya entertain, tapi masuk ke hal-hal yang esensi harusnya. Nah, hari ini saya mau katakan kepada saudara, berhenti untuk cuman hanya punya mentalitas bertahan hidup. Karena saudara dan saya harusnya bertumbuh dan bahkan bertambah hidup. Amin. Dan saya berdoa supaya tempat ini bukan tempat kumpulan orang yang cuma bertahan hidup, tapi orang yang bertumbuh hidup dan bertambah hidup. Enggak kebetulankah Tuhan sedang membawa gereja ini hari-hari ini, bahwa tiang awan dan tiang apinya sedang bergerak di tengah-tengah saudara? Kalau saya sebagai orang luar bisa melihat kasih karunia Tuhan atas tempat ini, mengapa saudara tidak menyadari bahwa ada kasih karunia Tuhan atas tempat ini? Hari ini, saudara mungkin boleh tinggal di tempat yang disepelekan oleh banyak orang. Tapi saya mau bilang sama saudara, bahwa Tuhan gak pernah kebetulan menempatkan saudara atas tempat ini. Saya bilang sama beberapa teman saya boleh tinggal di Cirebon,
Tapi bukan berarti saya jadi kuper dan kurang pergaulan dan kurang pengetahuan. Tempat kita mungkin gak di ibu kota, tapi bukan berarti sebenarnya kita akhirnya jadi ketinggalan. Dan saya mau bilang kalau saudara terkoneksi dengan Roh Kudus, saudara akan terus bergerak dan gak pernah ketinggalan. Amin. Yuk bertobat dari mentalitas bertahan hidup. Karena Tuhan ingin kita bertumbuh hidup sampai kita bertambah hidup. Amin. Nah sekarang, mengapa saya beri judul menyerang versus bertahan? Karena ternyata di dalam dunia olahraga contohnya, saudara sering mendengar istilah kata ini, menyerang adalah pertahanan yang terbaik. Menyerang adalah bentuk pertahanan yang terbaik. Di dalam dunia basket, dalam sepak bola, di dalam apa lagi? Bulu tangkis, kalau saudara suka bulu tangkis, kalau cuma bertahan terus capek. Karena ternyata seringkali apa yang terjadi kita juga harus punya pukulan yang mematikan, yang menyerang yang mematikan. Terima kasih kalau Tuhan latih kita untuk bertahan. Tapi jangan cuma hanya keahlian kita ini cuma bertahan. Tapi kita harus belajar untuk menyerang. Nah sekarang saya mau masuk ke titik ini. Bahwa gereja sedang apa saudara? Menghidupi kata bertahan dan bukan menyerang. Apalagi COVID ini ya, aduh banyak orang yang akhirnya mentalnya bertahan. Mereka bilang begini, ya bisnis ini nggak kolaps aja udah syukur. Pernah dengar kata itu? Ya ini bertahan aja, bertahan aja. Nggak kolaps aja udah puji syukur, sujud syukur sama Tuhan. Nah saya mau katakan kepada saudara, dengar baik-baik. Oke, kalau dalam dunia bisnis boleh, tapi dalam dunia kerohanian harusnya itu nggak boleh. Ada waktunya mungkin bisnis kita seperti stuck. Tapi percayalah tadi pagi saya sudah jelaskan panjang lebar. Bahwa jangan pernah sepelekan sepertinya kemunduran. Padahal sebenarnya itu adalah cara Tuhan mempersiapkan kita untuk membuat kita maju melesat jauh ke depan. Nah sekarang, mengapa saya katakan bahwa gereja sedang menghidupi kata bertahan dan bukan menyerang? Nah salah satunya adalah ini. Saya bersyukur gembala saudara adalah gembala misioner. Dilihat dari temanya aja. Dilihat saya mengikuti khotbah Bapak Gembala Saudara di kebaktian awal tahun. Saya sengaja ingin dengar supaya tahu visi beliau tentang tahun ini. Dan menurut saya sangat misioner. Tetapi saya melihat bahwa para pengkhotbah tanpa sadar berjasa memupuk mentalitas bertahan lewat pengajaran dari minggu ke minggu. Kalau saudara lihat khotbah-khotbah dari YouTube, maka lebih banyak khotbah-khotbah tentang penghiburan. Gak ada yang salah sih dengan khotbah penghiburan. Tapi kalau dari minggu ke minggu beri tentang penghiburan terus, menurut saya jadi salah nantinya. Paham maksud saya? Jemaat seperti di Mong. Tahu kata di Mong? Apa sih di Mong itu bahasa Indonesianya? Dibuai Pak, betul. Kita dibuai. Saudara pernah nyadarin itu? Lihat lewat hamba-hamba Tuhan. Bahwa mereka berkata, jangan takut, jangan khawatir, Tuhan baik, Dia nyiapin masa depan, Dia berjanji mencukupi kebutuhan, jangan tawar hati terus. Dan saya ikutin beberapa, waduh saya bilang kok beritanya tentang penghiburan terus ya. Nah makanya coba perhatikan saudara, makanya coba nyadar nggak? Kalau nggak nyadar pulang lihat khotbah-khotbah yang lagi tren hari-hari ini. Itu khotbah-khotbah tentang penghiburan karena kita ngerasa butuh dihibur. Pandemi ini menyadarkan kita, oh kayak saya butuh dihibur Pak, kalau nggak kuat Pak. Saya mau bilang sama saudara, Tuhan nggak ingin kita cuma bertahan, tapi Tuhan ingin kita menyerang. Nah lihat ini saudara, umat Tuhan menurut saya tidak hanya membutuhkan penghiburan, tapi butuh diberdayakan. Bedanya paham saudara? Saya nggak anti dengan penghiburan. Tadi pagi saya menghibur kok. Berita tadi pagi adalah berita penghiburan di mana kita dikuatkan. Kalau kita lagi ragu, kalau kita lagi curiga sama Tuhan. Tadi pagi saya sudah menjelaskan dan mengajar bahwa kita perlu memahami dan mengenal jalan-jalan Tuhan. Saya setuju bahwa ada waktunya kita butuh penghiburan. Tapi kalau penghiburan terus, kapan kita diberdayakan? Diberdayakan itu apa sih? Dilengkapi, disiapkan. Sehingga akhirnya saudara dan saya menyadari bahwa ada sebuah panggilan yang mulia. Bukan cuma hanya diberkati, makin diberkati, tapi kita benar-benar jadi berkat. Amin. Nah saat saya mempersiapkan materi ini, saya jadi diingatkan ayat ini saudara. Coba perhatikan.
Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai 12, coba perhatikan ayat ini. Ini adalah sebuah peristiwa, cuplikan dari percakapan antara malaikat Tuhan dengan Gideon. Perhatikan ini. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Itu aja udah aneh. Ngirik gandum harusnya di tempat pengirikan gandum. Tapi ayat ini berkata, ia mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Supaya apa? Tujuannya supaya tersembunyi bagi orang Midian yang saat itu menjajah bangsa Israel. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Perhatikan kalimat. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Perhatikan ini. Kalau saudara jadi Gideon, kira-kira saudara bingung nggak? Menurut saya bingung. Saya curiga kalau saya jadi Gideon pada saat itu, saya akan curiga. Ini jangan-jangan bukan lagi ngomong sama saya. Karena saya sedang takut. Tapi malaikat Tuhan itu berkata bahwa ya engkau pahlawan yang gagah berani. Ini kontradiksi banget. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah malaikat Tuhan salah? Tidak. Dia sedang mengingatkan dan menyadarkan tentang jati diri Gideon di mata Tuhan. Di mata kita mungkin kita penakut. Di mata kita mungkin kita pecundang. Tapi di mata Tuhan sebenarnya kita adalah anak-anaknya yang bersama dengan Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Itu sebabnya malaikat Tuhan datang kepada Gideon dan bilang, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Dan hari ini mungkin saudara sedang sepertinya terpuruk. Saudara sedang tawar hati. Tapi saya mau katakan kepada saudara, jati dirimu bukan pecundang. Tapi jati dirimu adalah lebih dari seorang pemenang. Amin, saudara. Nah masalahnya kita nggak memahami hal ini. Coba lihat ini. Penyertaan Tuhan bukanlah untuk membuat kita dapat bertahan, tetapi untuk kita berani melangkah keluar. Saya nggak bilang terus akhirnya saudara keluar, lepasin masker, pergi ke pasar. Bukan itu maksud saya. Tapi pandemi COVID-19 ini membuat gereja menarik diri dan akhirnya apa yang terjadi? Kita pasif. Lockdown benar-benar bukan cuma jasmani, tapi juga lockdown secara pengaruh. Saya ulang, bukan berarti terus kita jadi bondo nekat yang akhirnya keluar tanpa hikmat. Cari mati, cari maut dengan lepas masker terus memberitakan Injil. Bukan itu maksud saya. Tapi kalau kita nggak sadar, maka sebenarnya pandemi ini membuat kita hidup dalam ketakutan. Sampai gereja akhirnya bertahan. Paham saya? Paham saudara? Gereja jadi bertahan, kita cuma hanya mikirin keselamatan kita dan kita nggak pernah menyadari panggilan kita. Nah hari ini menurut saya apa yang sedang terjadi dalam kehidupan Gideon sebenarnya sedang terjadi dalam gereja Tuhan hari-hari ini, di mana kita bersembunyi. Mereka takut sama Midian kalau kita takut sama COVID-19. Beberapa kasus yang saya jumpai, ternyata ada orang yang sangat protek, kena juga ternyata. Saya katakan baik-baik supaya saudara tidak salah dengar. Bukan berarti terus kita nggak berhikmat dan nekat. Bukan itu maksud saya. Tapi banyak orang nggak berani bahkan. Untuk komunitas cuma 2-3 orang ketemu aja. Nggak berani. Tapi yang heran, kalau untuk cari duit beraninya minta ampun. Itu kan aneh menurut saya. Hari ini, jangan sampai pandemi COVID-19 ini membuat akhirnya kita melupakan panggilan kita. Saya mau katakan kepada saudara, justru puji Tuhan dengan COVID. Karena justru dengan COVID, justru pengaruh kita harusnya lebih luas, Pak. Saya bersaksi kepada saudara, komunitas kami di Cirebon itu namanya Cirebon Kingdom Community. Enggak banyak jumlah kami. Jumlah kecil.
Begitu pandemi, macet total karena kami nggak punya aset. Kami nyewa di salah satu hotel, nggak mungkin bisa. Stuck total, berhenti total. Tapi apakah dengan berhenti total terus akhirnya kita jadi pengangguran, diem, pasif gitu? Enggak tuh. Dan ternyata, puji nama Tuhan, justru akhirnya kami pindah via Zoom. Dan ternyata lewat via Zoom, justru pengaruh kita lebih luas. Bagaimana mungkin kami mengadakan pemuridan di via Zoom lewat CKC, Cirebon Kingdom Community. Ada orang Dubai yang ikut, nggak mungkin toh itu. Ada orang dari Malang, ada orang dari Surabaya, dari Manado. Saya berharap saudara mendengar baik-baik apa yang saya katakan ini. Bahwa COVID harusnya tidak membuat akhirnya kita menyembunyikan diri. Sampai akhirnya kita nggak buat apa-apa. Justru harusnya gereja dipanggil untuk kreatif. Kalau saudara nggak bisa face to face, saudara bisa face to face lewat WA. Paham maksud saya? Kalau toh tubuh kita nggak bisa ketemu secara fisik oleh karena peraturan pemerintah, kita harus taat. Saya setuju kita harus taat. Tetapi bukan berarti terus akhirnya saudara nggak melakukan apa-apa. Jelas saudara? Akhirnya saudara cuma hanya mikirin diri sendiri, terus ngedoain kapan COVID berakhir. Padahal saya mau katakan sama saudara, ini adalah kesempatan. Karena ada banyak orang lagi sadar bahwa ternyata dirinya butuh dimuridkan. Dan saya mau katakan sama saudara, yuk mulai sadar, berhenti bertahan, dan mulai melangkah. Karena jelas saya tadi katakan di sini apa saudara? Bahwa penyertaan Tuhan bukan untuk membuat kita dapat bertahan, tapi untuk kita berani melangkah keluar. Coba lihat ini saudara. Bagaimana dengan Hakim-Hakim pasal 6 ayat 14 sampai 16? Lihat ayat ini. Lalu berpalinglah Tuhan kepada Gideon ya, dan berfirman. Apa firman-Nya? Pergilah. Dia lagi ngapain? Tolong ingatkan saya tadi. Dia lagi apa? Bersembunyi. Lockdown. Dan ternyata Tuhan berkata, engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Dan katakan begini, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Perhatikan ini. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, Tuhan nggak nyangkal kenyataan-kenyataan yang Gideon kemukakan. Paham sama saya? Tuhan nggak ngomong, kamu salah. Enggak. Memang itu faktanya bahwa dia paling kecil, suku paling kecil. Jadi itu memang faktanya memang. Dan itu nggak dibantah oleh Tuhan. Tapi coba lihat, perhatikan kalimat selanjutnya. Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Jadi hari ini saya mau katakan kepada saudara, penyertaan Tuhan yang saudara percayai, itu bukan membuat saudara bisa bersembunyi. Dan akhirnya saudara nggak memikirkan tentang pekerjaan Tuhan, kepentingan kerajaan, bukan itu. Makanya saya mau katakan tubuh saudara seperti jadi tahanan rumah, tahanan kota boleh, tapi bukan berarti pengaruh saudara akhirnya terpenjara juga. Mulai aktif, jangan pasif. Mulai pikirkan orang, kontak mereka, WA mereka, video call dengan mereka. Dan saya mau katakan sama saudara, itu adalah sebuah upaya kita untuk enggak pasif tapi mulai agresif. Nah sekarang, coba saudara perhatikan ini. Apa jadinya jika Gideon tetap tidak pergi? Padahal Tuhan bilang, pergi, aku menyertai engkau. Apa jadinya jika Gideon tetap tidak pergi? Dan saya mau bilang sama saudara, jadinya adalah bangsa Israel terus akan diperbudak oleh bangsa Midian. Sadarkah saudara bahwa dunia tidak akan pernah berubah jika gereja tetap bertahan dan berada di dalam?
Tadi saya ulang lagi supaya saudara tidak salah nangkap. Tubuh kita boleh sepertinya terpenjara, tapi bukan berarti pengaruh kita jadi terpenjara. Sadarkah saudara bahwa surat-surat Rasul Paulus itu ditulis di dalam dia di penjara? Betul itu? Tanya sama Bapak Gembala, saudara. Surat-surat Paulus ditulis waktu dia di penjara, dia lagi di lockdown saat itu. Di mana dia nggak bisa kemana-mana. Tapi bukan berarti terus dia jadi pasif. Paham saudara? Tubuh saudara mungkin sepertinya nggak bisa kemana-mana. Iya, nggak bisa kemana-mana memang. Belum bisa kemana-mana, iya. Tapi bukan berarti pengaruh kehidupan Kristus dalam dirimu nggak bisa kemana-mana. Hari ini saya mau bilang sama saudara, mulai punya visi besar. Mulai punya visi besar. COVID ini harus dipermalukan. Saya ulang sekali. COVID ini harus dipermalukan. Iblis mau pakai COVID ini untuk memenjarakan gereja, tapi justru kita putar balikan keadaan. Justru lewat COVID gereja makin berakar dan akhirnya berpengaruh gereja akan lebih luas. Saudara boleh tinggal di Jatibarang, tapi bukan berarti saudara tidak bisa melayani bangsa-bangsa. Saudara paham maksud saya? Saudara boleh aja nggak pernah pergi kemana-mana, tapi bukan berarti pengaruh saudara tidak bisa pergi kemana-mana. Nah sekarang, saya mau ingatkan ayat ini saja. Coba lihat ini saudara. Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19. Perhatikan ini. Kalau saudara yang sudah dipenuhi Roh Kudus atau saudara rindu dipenuhi Roh Kudus, kenapa sih sebenarnya kita ini butuh Roh Kudus? Oh, supaya bahasa roh. Oke, terus ya supaya bisa waktu kita berbahasa roh kan kita membangun diri, Pak. Oke, saya setuju. Cuman sadarkah saudara bahwa membangun diri itu bukan akhir? Kita membangun diri supaya kita bisa membangun orang lain. Nah, banyak orang percaya cuman hanya berfokus pada dirinya. Kita ingin berbahasa roh supaya kita dicap lebih rohani loh gitu. Padahal sebenarnya tujuan kita berbahasa roh adalah supaya membangun roh kita, supaya kita kuat, sehingga ini bisa memenuhi visi gereja tahun ini, di mana waktu saudara kuat, saudara akan bisa mentransferkan kekuatan itu bagi kebersamaan kita, bagi keluarga besar kita. Nah, Lukas pasal 4 ayat 18 sampai 19 bilang begini, Roh Tuhan, apa saudara? Ada padaku. Oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk berbahasa roh. Saya tidak sedang anti bahasa roh, paham sampai saya berbahasa roh. Tapi saudara harus paham bahwa roh Tuhan ada pada kita bukan cuma sebatas memampukan kita berbahasa roh. Tapi ayat ini berkata oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan apa saudara? Kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, saya mau tanya sama saudara, kalau saudara baca ayat ini kira-kira ayat bertahan atau ayat menyerang? Saya mau tanya, kalau saudara baca baik-baik ayat ini sebenarnya ayat bertahan atau ayat menyerang? Menyerang. Jadi roh Tuhan itu ngurapi kita, bukan cuma hanya bisa loncat-loncat, bisa nari-nari, supaya kita diberdayakan oleh Roh Kudus, sehingga yang tadinya kita tidak mampu, kita jadi mampu. Yang tadinya kita kecil hati, sekarang jadi besar hati. Karena apa? Bersama dengan Tuhan, selalu ada pengharapan buat kita, untuk menebarkan pengaruh Kristus dalam hidup kita. Amin, saudara? Nah, sekarang, mungkin saudara bilang kata, oh bukan bertahan, tapi menyerang. Menyerang yang dimaksud ngapain sih saudara? Menyerang yang dimaksud tuh gak jauh-jauh dari ini saudara. Saudara sadar gak Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 itulah sebetulnya target perginya kita. Bukan pergi ke Tegal, bukan pergi ke Selawi, bukan pergi ke Brebes. Tapi pergi bukan untuk liburan, refreshing, tapi pergi untuk apa? Karena itu pergilah, jadikanlah apa saudara? Semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan, ada kata dan. Nah ini kurang ajarnya kita. Kita tip ayat-ayat sebelumnya. Kita langsung comot ayat ini keluar dari konteksnya. Kita suka banget nih ayat 20 terakhir nih. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman.
Coba renungin dulu. Ada kata dan. Kata dan itu berarti penghubung dengan dari kalimat sebelumnya. Nah kita ini nggak suka ayat 8, ayat 19-nya. Tapi kita suka banget sama ayat 20-nya. Kita nggak mau ayat 19-nya. Tapi kita mau banget dan berharap banget dan percaya banget sama ayat 20-nya. Kita pengen disertai. Kalau bisnis, kalau ke toko, kalau pergi, disertai. Tapi sadarkah saudara bahwa janji penyertaan Tuhan berlaku saat kita pergi memuridkan jiwa-jiwa? Jadi kalau saudara tidak mau pergi terus minta penyertaannya, menurut saya itu lucu. Ironis kalau saudara mempercayai penyertaannya, karena tujuan dari penyertaannya bukan untuk bertahan, tapi supaya saudara punya keberanian untuk melangkah keluar. Janji penyertaannya berlaku saat kita pergi memuridkan jiwa-jiwa, dan aneh saudara. Coba percaya, saya yakin Bapak dan Ibu Gembala akan meneguhkan statement saya ini. Aneh, waktu kita pergi, Tuhan itu nyatanya minta ampun. Tuhan itu lebih nyata justru waktu kita pergi daripada kita tinggal. Aneh kan? Saya ulang. Waktu kita pergi, justru kita ngelihat penyertaan Tuhan itu real banget. Real banget. Jadi kalau ada orang bilang, Tuhan tuh di mana sih? Tuhan gak kemana-mana. Tuhan tetap ada di dalam dirimu. Tetapi penyertaannya Tuhan tuh kerasa banget kalau bahasanya. Itu justru waktu engkau bergerak untuk pergi menunaikan misinya. Sekarang, sadar saudara bahwa target Tuhan itu bukan menjadikan semua bangsa sebagai orang percaya, tapi menjadikan murid. Saya ulang, target Tuhan itu bukan menjadikan semua bangsa sebagai orang percaya, tapi jadi murid. Makanya tolong kalau pendoa-pendoa harus dievaluasi doa-doa kita. Doa-doa kita saatnya kita bilang, Tuhan biarkan dunia jadi percaya. Saya mau bilang bukan itu target Tuhan. Target Tuhan itu bukan menjadikan orang yang tidak percaya menjadi percaya. Target Tuhan itu menjadikan mereka muridku. Jadi kalau mau berdoa buat supaya bangsa-bangsa jadi murid Yesus, bukan cuma sebatas percaya Yesus. Karena orang yang percaya Yesus belum tentu murid. Nah, waktu saya renungkan ini, saya jadi punya definisi tentang pemuridan untuk supaya saudara nggak kepleset dalam pemahaman. Lihat ini saudara. Pemuridan menurut saya adalah bukan sebatas memberitakan tentang Yesus, tapi juga membimbing pribadi tersebut untuk hidup sebagai murid Kristus, yang akhirnya dapat melakukan hal yang sama kepada pribadi yang lain. Jadi kalau ada orang bilang gini, saya udah cerita tentang Yesus loh Pak sama tetangga saya, itu bukan sedang memuridkan. Saudara nangkep maksud saya? Itu cuma hanya memberitakan Kristus. Tapi amanat pemuridan itu bukan cuma sebatas memberitakan Kristus, tapi membimbing orang itu sampai jadi murid Kristus. Saya berharap saudara tahu bedanya ini. Banyak orang bilang gini, saya udah cerita, saya udah bersaksi Tuhan itu baik. Nah itu cuma baru bagian kecil dari pemuridan loh. Itu baru bagian kecil dari pemuridan. Itu belum berarti saudara sedang memuridkan orang itu. Itu baru langkah-langkah awal untuk membuat orang itu dengar kabar baik dan mulai akhirnya apa terjadi? Jangan puas cuma hanya cerita. Tapi saudara mulai intensif, konsisten. Nah inilah pemuridan. Tadi pagi saya datang dengan anak rohani saya, Pak Pauli Manuhut. Dia boleh tinggal di Cirebon. Tapi pengaruhnya bukan kelas Cirebon. Dia mewarnai, dia memuridkan beberapa hamba Tuhan di daerah Indonesia Timur. Berarti dengan kata lain bahwa adalah mungkin sebenarnya kita bisa menjangkau lewat kemajuan teknologi. Sebelum ada kemajuan teknologi terbatas banget. Tapi dengan adanya teknologi sebenarnya kita bisa menaklukkan jarak. Bukan berarti akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain sekali lagi. Nah hari ini saya mau bilang gini, jangan cuma hanya puas dipelihara Tuhan. Amin saudara. Jangan cuma hanya puas dilindungi Tuhan. Tapi saudara harus mulai menyadari bahwa Tuhan punya panggilan.
Berhenti, stop hanya terus memperjuangkan kepentingan diri sendiri. Karena tujuan saudara hadir di dunia ini untuk memperjuangkan kepentingan Tuhan. Amin. Nah sekarang, saya jadi ingat tulisan dari Pak Bambang Budianto dalam buku No Plan B. Saya ingin mengutip apa yang dituliskannya tentang pemuridan. Dia bilang begini, bagaimana perasaan Yesus saat dia melihat kondisi gerakannya yaitu atau eklesianya setelah 2000 tahun diluncurkan? Wah. Apakah dia akan mampu mengenali mereka sebagai miliknya sendiri? Ataukah dia akan melihat dengan tatapan yang langsung menembus mata kita dan berkata, ini adalah satu-satunya hal yang aku minta kamu lakukan. Tapi kamu gagal melakukannya. Kamu belum menjadikan semua bangsa muridku. Itulah sebabnya dunia ini penuh penderitaan. Jika kamu telah menghasilkan murid, orang tidak akan lagi kesepian. Tidak akan lagi mengubur rasa tidak aman di bawah konsumerisme. Tidak akan hidup dalam kemiskinan. Anak-anak tidak akan mati kelaparan. Inilah yang satu-satunya hal yang kuminta darimu. Tentu saudara sering dengar kata amanat agung, amanat agung. Amanat itu dilepaskan bukan hanya kepada Bapak dan Ibu Gembala. Bukan hanya juga kepada siswa-siswa sekolah Alkitab. Tapi kepada murid-murid Kristus. Jadi kalau saudara murid Kristus, berarti sebenarnya Matius 28 itu juga menjadi tugas dan panggilan saudara. Sekarang, saya jadi ingat akan sebuah survei yang diadakan oleh Barna Research Group di Amerika. Dan hasil riset ini cukup mengenaskan menurut saya. Karena dia bilang begini, ini hasil survei loh saudara ya. Barna Research Group mengadakan survei nasional dan meminta orang-orang untuk menggambarkan tujuan hidup mereka. Jadi orang-orang Kristen di Amerika disurvei. Untuk gambarin apa sih tujuan hidupmu? Nah, terus hasilnya sungguh mengejutkan. Karena ternyata tidak satu pun dari 10 orang Kristen. Tidak satu pun dari 10 orang Kristen. Termasuk, waduh ini ngeri, gembala sidang dan pemimpin gereja lainnya yang mengatakan bahwa tujuan hidup mereka adalah untuk menjadi pengikut Yesus Kristus yang menghasilkan murid. Yang membuat kita terhibur itu di Amerika. Tapi kalau saudara jujur dan jeli melihat tentang kondisi kekristenan di Indonesia, ya beda-beda tipis. Pernah ada orang ditanya tujuan hidupnya apa? Tujuan hidup saya adalah memuridkan jiwa-jiwa. Ada? Adanya cuman jadi orang berhasil. Jadi berkat buat orang. Padahal sadarkah saudara, kalimat terakhir Yesus sebelum terangkat ke sorga adalah kalimat yang sangat penting, yang merupakan sebuah penugasan yang dari Tuhan untuk kita mulai memikirkan kondisi bangsa-bangsa. Mungkin saudara bilang begini, apa enggak salah dengar khotbah ini? Kayaknya lebih tepat khotbah ini disampaikan di sekolah Alkitab deh. Nah kalau saudara berpikir seperti itu, berarti saudara enggak sadar bahwa sebenarnya saudara adalah murid-murid Kristus harusnya. Amin saudara? Nah sekarang, mengapa sih pemuridan harus kita prioritaskan? Minimal ada 3. Yang pertama, perhatikan ini. Tanpa memuridkan, maka tidak ada yang keluar dari hidup kita. Semua yang masuk harus kita salurkan kepada penerus kita. Karena jika tidak, maka kita tidak akan mungkin mengalami kesehatan rohani. Jika kita tidak sehat, maka bagaimana mungkin terjadinya pertumbuhan? Jadi kalau saudara berkata, saya nggak mau memuridkan. Tapi kalau saudara terus belajar firman, terus saudara mengkonsumsi firman, berarti sebenarnya semua itu cuma masuk dalam hidupmu dan tidak ada yang disalurkan. Mau coba makan tapi nggak pernah dibuang. Mau coba minum tapi nggak pernah ada yang dibuang. Bahaya sekali. Berapa waktu lalu saya sempat mengajar di gereja lokal kami di Bandung tentang banyak orang tanpa sadar sedang tersesat di pertumbuhan. Kita pingin terus bertumbuh, padahal kita nggak sadar bahwa sebenarnya tujuan bertumbuh supaya kita bisa berbuah. Bahkan orang rela pindah gereja karena tidak bertumbuh. Pernah dengar ada orang bilang gini, saya pindah gereja, kenapa? Ya karena saya di sana nggak berbuah. Mayoritas orang berkata, saya pindah gereja karena di sana saya nggak bertumbuh dan saya ingin supaya di sini saya bertumbuh. Saya mau bilang, pertumbuhan itu bukan goal akhir. Kita bertumbuh supaya kita bisa berbuah. Buah itu apa? Buah itu bukan cuma sebatas buah roh.
Tapi buah yang dimaksud adalah murid menghasilkan murid. Ini tafsiran pribadi saya ya, saya minta maaf, tafsiran pribadi saya. Sadarkah saudara, ini dari perenungan saya, buah roh yang kasih sukacita damai sejahtera itu bukan buahnya kita, tapi buahnya Roh Kudus. Makanya kalau saudara baca, rohnya bukan roh kecil, itu roh besar. Berarti dengan kata lain, itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Membuat akhirnya kita punya kasih, punya sukacita, punya damai sejahtera, punya bla 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 dan 9 poin itu. Tapi menurut penafsiran saya, seseorang berbuah bukan diukur cuma dengan perubahan sisi karakter itu harusnya. Tapi dari buah yang dihasilkan, di mana mangga kalau ditanam akan menghasilkan pohon mangga dan berbuah mangga. Berarti kalau kita berbuah, menurut kacamata saya dan penafsiran saya adalah ketika engkau mulai menghasilkan murid. Karena saudara adalah murid. Jadi terjadinya multiplikasi kehidupan di mana murid menghasilkan murid, menghasilkan murid. Jadi hari ini saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara berkata, kok kayaknya rohani saya kok mentok ya. Mentok-mentok itu biasanya terjadi karena saudara cuma hanya nerima tapi tidak pernah mau nyalurkan. Tapi ketika saudara mulai membimbing orang, disitulah saudara akan lihat realita Tuhan lebih real ketika saudara mulai memutuskan untuk mulai cover orang. Aneh saudara. Semua karunia-karunia itu bekerja justru waktu kita memuridkan orang. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa pemuridan harus jadi prioritas? Yang kedua, karena satu hari nanti Tuhan akan mengajukan pertanyaan. Berapa orang yang sungguh-sungguh kau telah muridkan selama hidup di dunia? Saya ulang saudara. Nanti pertanyaan Tuhan itu bukan berapa banyak kekayaan yang kamu berhasil kumpulkan selama hidup. Bukan berapa banyak pelayanan yang kau telah lakukan di gereja, bahkan aktivitas-aktivitas kegiatan rohani yang kita lakukan di gedung gereja. Bukan berarti itu semua hal yang salah. Tapi bukankah tugas utama Tuhan adalah untuk memuridkan? Yang ketiga, mengapa pemuridan harus kita prioritaskan? Karena kita sedang hidup di akhir daripada akhir zaman, di mana waktu yang tersisa sudah tidak banyak lagi. Jadi kita mesti kebut loh saudara. Jadi kalau saudara selama ini cuma mikirin bisnismu, hidupmu, cuma mikir itu aja, duniamu sekecil itu, saya mau bilang sama saudara, kayaknya kita harus banting setir deh. Bukan berarti kerjaan ditinggalin, bukan berarti semuanya jadi terbengkalai. Tapi saudara harus mulai menyadari bahwa ada tanggung jawab rohani yang saudara dan saya perlu kerjakan. Yaitu untuk mulai memikirkan orang-orang. Bukan cuma hanya mereka cuma hanya terima Yesus, tapi mereka butuh dibimbing untuk mereka bisa menjadi muridnya Kristus. Mungkin saudara berkata, Pak, tapi kayaknya siap, saya siap nggak sih? Saya mau bilang, pemuridan itu minimal one step ahead. Ben Wong berkata, Ben Wong, ini pendapat Ben Wong. Sebenarnya kalau orang lahir baru dan dibimbing benar, 9 bulan itu adalah waktu yang cukup untuk orang itu mulai memuridkan orang lain. Kalau dilihat muka-mukanya saya curiga, usia kerohanian kekristenan saudara bukan 9 bulan, tapi kayaknya 9 tahun ini minimal. 9 bulan jiwa baru yang benar-benar dibimbing, itu nanti akan siap memuridkan orang lain sebetulnya. Nah, dilihat dari muka-muka saudara, ini muka-muka senior-senior ini. Nah, udah waktunya semua yang kita pelajari, ilmunya harus diturunkan ke generasi berikutnya, maksud saya. Semua yang telah kita hidupi, pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, kebersamaan kita dengan Tuhan, itu kita harus tularkan, kita harus wariskan. Nah itu tuh intisari pemuridan. Jadi bukan cuma hanya untuk dirimu sendiri, tapi mulai kok apa yang sudah Tuhan telah investasikan dalam hidup kita, kita mesti teruskan kepada orang lain sehingga orang itu bisa meneruskan terus dari generasi ke generasi. Sekarang, mungkin saudara berkata begini, aduh saya nggak pandai bicara. Saya setuju, karena tidak semua orang dipanggil dan dapat berbicara di depan 100 atau 1000 orang, toh. Tapi semua orang pasti dapat berbicara pada satu orang. Saya itu pernah diajar oleh Kowing
Bahwa ternyata setiap orang itu punya kekuatan bicara berbeda-beda. Ada yang bisa nge-grab 100 orang, ada yang cuma bisa nge-grab 10 orang, ada yang bisa nge-grab 100 orang, ada yang bisa nge-grab 1000 orang. Tentu saudara bisa melihat ada orang-orang yang karismanya cuma hanya ya komsel. Ada yang benar-benar bisa nge-grab 500 orang, 1000 orang, bahkan ada yang bisa ribuan orang. Seperti Reinhard Bonnke itu bisa sekali itu bisa bicara 1 juta orang, bahkan mungkin di Afrika itu kejadian. Tapi itu nggak penting. Kita mungkin nggak bisa bicara di depan 100 orang. Jangankan 100 orang, 10 orang aja kita langsung stres. Gitu. Gagap, lupa semua. Tapi bukankah setiap kita minimal bisa bicara di depan 1 orang? Menurut saya, jangan hanya puas menyentuh banyak orang dengan perbuatan baik dan sharing kita. Masukilah komitmen untuk memuridkan pribadi tersebut secara konsisten. Karena banyak orang tuh cuman hit and run. Dengar kata itu, hit and run. Jadi besok Pak Hensan saya ketemu ya, saya mau sharing. Sharing, langsung ditinggal, terus ketemu 2 bulan kemudian. Saya mau katakan sama saudara, itu cuman hit and run. Pemuridan membuat kita sebenarnya secara intensif, secara konsisten mengawasi, menemani mereka. Progresnya gimana ya? Kesulitan-kesulitannya apa ya? Jadi pembimbing rohani buat adik rohani kita. Saudara paham maksud saya? Buat adik rohani kita. Nah sekarang, saya akan tutup dengan beberapa ayat lalu saya selesai. Lihat ini. Markus 16 ayat 20. Tuhan kan nyuruh pergi tuh. Masih ingat itu? Tuhan tuh kan nyuruh pergi. Dan ayat ini bilang, mereka pun pergilah. Memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan yang saya garis bawahi kata hari ini. Dan apa saudara? Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Dalam terjemahan The Passion Translation, dalam terjemahan bebas saya terjemahkan dengan bahasa sederhana begini. Dan para rasul itu pergi memberitakan kabar baik di mana-mana. Dan Tuhan sendiri, bukan malaikat ini kabar baiknya. Dan Tuhan sendiri secara konsisten bekerja sama dengan mereka. Meneguhkan pesan yang mereka sampaikan. Dengan mujizat tanda yang menyertai mereka. Ada kabar baik buat saudara. Saudara tuh seringkali kecil hati. Sampai terlalu sadar diri sampai gak sadar Tuhan. Saudara-saudara yang suka ngelayani jiwa-jiwa pasti akan sadar. Seringkali kalau ngelayani jiwa-jiwa tuh gak butuh persiapan. Butuh kepekaan Roh Kudus aja udah cukup itu. Karena seringkali ketika saudara mulai bimbing orang. Yang penting saudara punya hati mengasihi orang itu loh. Pengen bangun hidup orang itu. Cukup. Nanti saudara akan dikejutkan oleh kata-kata yang keluar dari mulut saudara sendiri. Sampai saudara bilang gini, ampun, itu tadi saya ngomong apa itu? Karena ada hikmat dari Roh Kudus yang bicara lewat saudara. Makanya selama ini ada banyak orang gini, nanti kalau saya memuridkan ngomong apa? Enggak usah ngomong-ngomong banyak apa, yang penting gini. Ceritakan pengalamanmu dengan Tuhan. Ini bukan masalah teoritis, tapi pengalaman hidupmu bersama Tuhan bagikan, teruskan, wariskan. Supaya mereka bukan cuma tahu, mereka juga satu hari akan mengalami pengalaman dengan Tuhan. Simple. Dan ketika saudara berjalan, di situ akan melihat Tuhan janji untuk menyertai kita. Nah, saya buktikan. Masih ingat tentang Lukas pasal 10 ayat 1-4 dan ayat 9? Lihat ini. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, perhatikan katanya, sesungguhnya, ini sebuah penekanan. Aku mengutus kamu seperti apa? Anak domba ke tengah-tengah apa? Serigala. Ini aja udah bikin kita ketar-ketir ya. Waduh, benar-benar nih. Tapi saya mau bilang, anak dombanya memang kelihatannya lemah. Tapi yang menyertainya itu sangat tidak lemah, itu masalahnya. Saudaranya memang seperti anak domba di tengah-tengah serigala yang ganas-ganas begitu. Tapi ternyata saudara nggak pernah nyadar. Kan Tuhan berkata, aku menyertai kamu. Nah terus,
Saudara perhatikan ini. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Kayaknya saya belum punya iman sampai segini deh kok. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Dan doakanlah orang sakit. Enggak. Sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Kenapa saya katakan janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut? Itu berarti Tuhan bilang gini, kalau kamu pergi atas urusanku, aku yang tanggung jawab keperluanmu. Saudara paham maksud saya? Itu kan sepertinya kayak gila banget. Pergi jangan bawa kasut, jangan bawa bekal. Oke ya? Jangan bawa pundi-pundi. Pundi-pundi zaman sekarang berarti dompet ya. Jangan, itu kan benar-benar butuh iman itu. Dan ternyata sebenarnya itu hanya menunjukkan Tuhan lagi ngomong begini. Aku jaminannya. Kalau kamu pergi. Sekarang, lihat laporan dari mereka ketika mereka pulang. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan frustasi. Frustasi. Aduh, gagal. Benar berat, babak belur. Begitu? Tidak. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan mau gembira? Mesti pergi. Karena waktu pergi kita akan mengalami realita Kristus lebih powerful dari cuma hanya tinggal dan percaya sama Kristus. Dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakanmu. Iya, waktu kita diutus seperti kondisi anak domba di tengah serigala, tapi bukan berarti terus anak domba serigala cuma sendirian aja, tapi ada Tuhan yang bersama mereka. Saya mau ambil contoh yang lain, kok saya ingat ini. Masih ingat tentang Musa waktu disuruh kembali pergi ke Mesir? Dia nggak punya backup apa-apa. Masih ingat itu? Sampai dia berkelit dan coba menghindar, sampai bikin jengkel Tuhan. Udah aja berkelit terus, jangan akulah, nggak bisa ngomong. Udahlah cari yang lain. Terus sampai Tuhan bilang, enggak, aku pilih kamu. Aku pengen kamu pergi. Sekarang, saya mau tanya sama saudara. Kalau saudara baca kitab Keluaran, waktu dia ngambil keputusan untuk akhirnya kembali ke Mesir. Saya mau tanya, Tuhan lepas tangan nggak? Saya mau tanya sama saudara, Tuhan lepas tangan tidak? 10 tulah itu bukti dia nggak pernah sendirian. Saudara paham maksud saya? Hari ini mungkin saudara bilang, Pak, saya bisa apa ya? Memang saudara nggak bisa apa-apa. Tapi Roh Kudus dalam hidupmu itu yang bisa apa-apa. Saudara paham maksud saya? Memang mungkin kita gagap. Ingat, background saya juga gagap. Kalau saya bisa bicara, saya bisa mengajar, itu cuma bukti bahwa Tuhan dahsyat. Hari ini jangan terlalu sadar diri terus. Sampai saudara nggak sadar Yesus. Saya tutup dengan ini. Apa pelajaran dari janda Sarfat? Masih ingat itu? Tuhan utus untuk Elia ke Sarfat. Tuhan bilang kondisi sungai Kerit kering. Terus Tuhan bilang aku mau rubah caraku memberkatimu. Bukan cuma dengan burung gagak. Tapi aku akan memerintahkan untuk seorang janda untuk memelihara hidupmu. Akhirnya Elia datang. Masih ingat itu? Waktu dia menginjakkan kakinya di kota Sarfat, di situ dia ketemu sama janda ini. Janda ini bukan janda kaya, janda miskin. Masih ingat Elia berkata, aku lapar, tolong beli aku roti. Aku haus, pertamanya. Aku haus, berikan aku minum. Lalu janda itu segera bergegas untuk ambil air. Tapi begitu dia sedang melangkah untuk ambil air, dia bilang, tolong aku lapar juga dong, kasih aku roti. Dengar kata roti, itu kalau orang bilang langsung merengpeng gitu. Saya nggak tahu, saudara ngerti merengpeng nggak itu? Merengpeng itu bahasa apa ya? Itu darah langsung naik itu. Maksud saya gini, kan dia bilang gini,
Dia langsung henti dan coba saudara perhatikan omongannya. Dia bilang, Tuhanku nggak tahu aku lagi ngapain sekarang. Aku tuh lagi ngumpulin kayu bakar. Di mana aku akan pulang dan aku cuma punya harta terakhir segenggam tepung itu yang nanti aku mau buat roti lalu setelah kami makan bersama dengan anakku lalu kami mati. Itu nada jengkel loh saudara itu. Itu nada jengkel sebenarnya. Tapi yang lebih menjengkelkan kalimat Elia. Buat lebih dahulu bagiku. Sedikit beri aku. Jadi dia nggak minta banyak, dia nggak minta semua kok. Beri aku sedikit. Saya mau tanya sama saudara, sisi perspektif dari janda itu. Kalau saudara ada di posisi itu, apa yang saudara akan lakukan? Saudara akan lakukan apa? Pikirin diri sendiri atau belajar pikirkan orang lain? Saudara paham maksud saya? Jujur, kalau saya ada di posisi janda itu, saya akan bilang gini, kamu siapa? Aku harus mengutamakan diriku dan anakku, baru kamu. Sorry, kamu salah alamat. Tapi sadarkah saudara kalau hari itu dia ngambil keputusan untuk memikirkan dirinya sendiri. Maka itu adalah hari terakhir dia makan. Tetapi ketika dia taat, justru Tuhan mengadakan mujizat pemeliharaan di mana tepung itu tidak pernah habis. Bertambah enggak sih? Bertambah enggak? Tapi tidak pernah habis. Kenapa saya menutup pengajaran ini dengan kisah janda Sarfat? Mungkin di zaman-zaman pandemi ini kita selalu berkata gini, udah deh gak usah terlalu peduli sama orang. Diri kita aja juga lagi susah, gak jelas kok ini. Tapi saya mau bilang sama saudara, kalau saudara terus hanya mikirin diri sendiri, satu hari rohanimu akan mati. Karena kita hadir di dunia ini bukan cuma hanya numpang hidup, tapi untuk menjadi penyalur kehidupannya Tuhan. Hari ini, tubuh kita boleh sepertinya terpenjara, tapi bukan berarti itu akhirnya jiwa kita terpenjara, pengaruh kita terpenjara. Mulai pikirkan, minta sama Roh Kudus, ingetin siapakah itu. Mungkin orang Tegal, mungkin orang Ketanggungan, mungkin orang Brebes, mungkin orang Selawi, mungkin tetangga saudara jangan-jangan. Atau siapa, ada mungkin orang Jakarta. Lalu gimana tiba-tiba saudara diingatkan nama itu. Langsung follow up, tanya kabar, tanya perkembangan, mulai konsisten kontak mereka. Mulai bimbing mereka, mulai wariskan apa yang pernah engkau alami bersama dengan Tuhan. Bukan cuma cerita, tapi mulai jadi kakak rohani buatnya untuk mulai mendampinginya. Dan saudara akan lihat aliran kehidupan Tuhan yang ada dalam dirimu akan mulai mengalir dari hidupmu. Ingat, pertahanan yang terbaik adalah bukan bertahan, tetapi menyerang. Kalau iblis tidak bisa mengalahkanmu, maka dia akan berusaha untuk menahanmu. Gereja tidak dipanggil untuk bertahan, tapi gereja dipanggil untuk menyerang. Tujuan penyertaan Tuhan bukan supaya saudara bisa bersembunyi dan terus aman, tapi supaya saudara melangkah dipimpin oleh Roh Kudus, dan saudara akan melihat Tuhan bekerja bukan cuma hanya dalam dirimu, tapi Tuhan bekerja juga lewat hidupmu. Tuhan memberkati, selamat memuridkan bangsa-bangsa. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdiri, kita berdoa. Ambil waktu tenang sebentar, saudara. Terima kasih Tuhan. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan. Yesus Tuhan. Hari ini Tuhan sedang memanggilmu untuk mulai engkau melepaskan pengaruhmu. Hari ini Tuhan sedang memanggilmu bahwa ada satu tugas, ada hal-hal yang mulia yang Tuhan sudah siapkan. Bahwa ternyata lewat hidup kita ada banyak orang yang bukan cuma diberkati oleh uang kita, tapi diberkati lewat kehidupan Kristus yang ada dalam diri kita. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana
saya dengan rutin mengupload pengajaran-pengajaran saya di YouTube. Tapi apakah dengan itu saya sedang memuridkan? Tidak. Saya sedang memberitakan kebenaran firman. Sadarkah saudara bahwa ya, saya setuju bahwa pandemi ini membuat YouTube dibanjiri oleh pengajaran-pengajaran. Tapi orang cuman dengar pengajaran belum tentu ngerti masalahnya itu. Butuh dibimbing. Butuh ada orang yang nuntun. Makanya kalau kita cuma berkata, Pak, saya nggak perlu memuridkan, kan YouTube udah memberitakan. Saya mau bilang itu cuma pemberitaan. Sadarkah saudara, begitu orang dengar khotbah, dengar pengajaran, belum tentu ngerti kok sebenarnya. Kita taunya di mana? Di Komsel. Kita baru tahu ternyata nggak nangkep kok. Artinya apa? Mereka butuh dimuridkan. Ada yang bimbing, ada yang ngobrol dengan mereka, ada yang cari tahu, kamu ngerti nggak tadi apa, ngomong apa, mulai diberi pengertian, mulai ditolong untuk supaya mereka bukan cuma tahu, tapi supaya mereka bisa menangkap dengan pengertian yang benar. Itulah pemuridan. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh YouTube. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh saudara dan saya. Ketika saudara mulai kontak dengan seseorang. Dan mulai berbagi kehidupan dengan orang itu secara konsisten. Hari ini ada yang tidak bisa dilakukan oleh YouTube. Dan yang hanya bisa dilakukan oleh saudara. Berapa banyak di antara saudara yang berkata, ini aku. Seberapa banyak yang kelihatannya aku gak cukup sepertinya. Tapi ketika kita menyerahkan di tangan Tuhan, kemampuan yang sepertinya kecil dan gak pernah cukup, diubah Tuhan jadi cukup untuk bisa menolong banyak orang. Hari ini Tuhan, aku sudah menyampaikan isi hatimu buat jemaat, buat kekasih-kekasih Tuhan di tempat ini. Aku percaya bahwa tidak kebetulan kalau kami hadir, kami dengar suaramu sedang berbicara untuk kami keluar dari persembunyian kami, untuk keluar dari penjara kami, dan mulai menyadari bahwa pengaruh Kristus, kehidupan Kristus dalam diri kami harus kami tularkan, harus kami bagikan, harus kami teruskan, harus kami wariskan. Sehingga benar-benar bukan cuma hanya kami yang jadi murid Kristus, tapi orang-orang lain juga akan mulai jadi murid Kristus. Kami nggak puas cuma hanya cerita tentang kebaikan Tuhan, tapi kami mau belajar tuntun mereka menjadi kakak-kakak rohani buat mereka, sehingga orang-orang tersebut boleh bertumbuh kerohaniannya. Bukan cuma hanya bertumbuh pengetahuannya, tapi bertumbuh dalam pengertian yang benar akan kebenaran. Sudah terlalu banyak yang kau sudah investasikan dalam hidup kami selama ini. Dan sudah seharusnya semua itu bukan cuma berhenti dalam hidup kami, tapi itu juga harus diteruskan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Bapak, aku sungguh berdoa biar tempat ini menjadi tempat yang bukan kumpulan orang bertahan, tapi kumpulan pahlawan-pahlawan Tuhan yang gagah berani, yang disertai Tuhan, yang pengaruhnya boleh meluas, di mana kami mungkin tidak akan pernah pergi dari tempat ini. Kami tidak bisa pergi dari kota ini, keluar oleh karena pandemi ini. Tapi bukan berarti kami tidak bisa memperhatikan orang, tidak bisa berbagi hidup dengan orang. Karena kami percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang memanggil gerejamu untuk bangkit, keluar dari persembunyian kami, dan mulai melepaskan pengaruh kami. Terima kasih. Materaikan firman-Mu, wahyukan kebenaran ini, supaya kebenaran ini boleh memerdekakan kami dari hanya mengasihani diri, memikirkan diri sendiri, dan mulai hidup bagi Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dan setiap kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin.